rahasia yang telah disembunyikan selama 32 tahun. Kotak besi ini adalah kunci untuk mengungkap semua misteri. Setelah kembali ke rumah, dia menyiapkan makanan lezat untuk anjing itu. Lalu bungkus beberapa juta dolar tunai. Tersembunyi di bagian bawah lemari es. Setelah itu, dia membuka kotak besi misterius di suatu tempat. Di dalam penuh dengan dokumen rahasia dan dokumen FBI. Dia melemparkan semua teks tunggal itu ke dalam api yang mengamuk. Setelah mengucapkan selamat tinggal terakhir pada dunia ini, dia menggunakan senapan. Menunjuk langsung ke kepala. Saat dia akan menarik pelatuknya, gadis di sebelah tiba-tiba masuk ke kamarnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Langsung cari ponsel untuk lapor polisi. Tapi telepon di sini tidak bisa melakukan panggilan. Dia bertanya padanya apa yang terjadi. Sekarang gadis ini menceritakan awal dan akhir cerita. 5 menit yang lalu, lampu di rumah mereka tiba-tiba padam. Dia keluar di tengah hujan untuk memeriksa kotak listrik. Tanpa diduga menemukan bahwa seseorang dengan sengaja menyabotase saluran. Yang lebih aneh lagi adalah, mobil kekasihnya dibuang di dekatnya. Dia menggigil ke dalam mobil untuk memeriksa situasinya. Tetapi menemukannya mati di sana. Dia terlalu takut untuk berbicara. Segera menyadari ada sesuatu yang salah. Buru-buru lari pulang. Hanya ketika saya sampai di rumah sudah terlambat. Putrinya telah menghilang. Di tempat tidur hanya tersisa buku memoir dan foto pria itu. Hana tidak punya cara lain. Harus meminta bantuan tetangga Lou. Karena biasanya dia sangat dingin. Tetapi pada saat yang mendesak, sama sekali tidak ragu-ragu. Nenek mengantar Hana untuk mengejar penculiknya. Jadi pada saat ini, mobil tidak bisa hidup lagi. Intuisi memberitahunya ada sesuatu yang salah. Turun dari mobil dan periksa sirene. Memang menemukan bom. Hitung mundur telah dimulai. Dia segera menyeret Hana pergi. Hanya beberapa menit lagi, mereka akan berubah menjadi abu seperti mobil itu. Pada saat yang sama seorang pria misterius diam-diam mengamati semuanya. Dialah yang menculik putri Hana. Dia juga ayah kandung anak itu. Satu mayat pembunuhan cabul gila. Sekarang hanya penundaan 1 detik. Semakin dekat dia dengan bahaya. Berkat pengalamannya yang kaya, Lou menemukan beberapa petunjuk. Dia memutuskan untuk segera mengejar dan selamatkan putrinya Hana. Saat hampir subuh, mereka menemukan satu rumah pemburu kayu yang ditinggalkan. Tiba-tiba ada orang. Lou diam-diam mendekati rumah. Dia mendandani dirinya sebagai wanita tua yang basah di tengah hujan. Berjuang untuk menemukan anjing. Sekarang dia ingin istirahat sebentar. 2 kaki tangan tidak menunjukkan pertahanan apapun terhadapnya. Lalu menyuruh Lou masuk ke kamar. Wanita tua yang lapar ini hanya ingin istirahat di sini sebentar. 2 penjahat jahat menyuruhnya masuk. Hasil dalam hitungan detik. Tapi bagaimanapun Lou sudah tua dan lemah. Bukan lawan dari 2 pria berotot itu. Setelah beberapa saat, Lou tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan mereka. Dia menghela nafas panjang. Dengan tegas menolak. Pegang toples kaca dan pukul lawan di kepala. Tapi luka kecil itu sama seperti semut yang menyengatnya. Lou sedang memegang kotak makanan sekarang. Manfaatkan ketajamannya. Langsung ke kakinya. Lou sekarang menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Setelah menyelidiki keberadaan penculik dan gadis itu, Lou dengan tegas mengakhiri hidup musuh. Adegan itu menarik perhatian Hana begitu dia masuk. Dia tidak menyangka bahwa seorang wanita tua yang kesepian seperti Lou sangat kejam untuk membunuh orang. Apa yang membuatnya semakin terkejut bahwa itu Lou adalah pensiunan mata-mata selama lebih dari 30 tahun. Setelah mempelajari petunjuk tentang penculik dan gadis itu, mereka segera mengejar mereka. Tidak heran jembatan yang rusak menghalangi jalan mereka. Penculiknya sengaja merusaknya.
Tetapi untuk menyelamatkan anak mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Memanjat tali tipis. Bergerak selangkah demi selangkah di jurang. Sementara di bawahnya ada batu besi tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dan air yang deras dengan tali yang busuk dan lemah. Pada saat itu, luka lama di tangan Lou tiba-tiba muncul kembali. Sedikit kecerobohan lalu terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Hana pada dasarnya pengecut. Tidak berpegangan erat, jadi jatuh juga. Untungnya, ada tanah liat lunak untuk mengurangi kerusakan. Bantu dua orang menyelamatkan hidup mereka. Ketika Hana secara aktif membantu Lou, dia dengan tegas didorong menjauh. Kebanggaannya membuatnya tidak menerima bantuan siapapun. Hana merasa sangat bingung. Seseorang yang tidak peduli dengan kehidupan seperti dia. Mengapa menghabiskan hidup membantu orang biasa yang tidak sedekat? Jawabannya cepat dijawab malam itu. Setelah 1 hari 1 malam pelacakan. Akhirnya datang juga sore. Mereka juga menemukan penculik dan gadis di dalam gua. Lou menyuruh Hana pergi ke puncak gunung. Gunakan ponsel untuk menelepon polisi. Dia adalah satu-satunya yang diam-diam masuk ke gua. Sementara penculiknya tertidur lelap. Lou akan melakukan serangan kritis. Tidak berharap ini menjadi jebakannya. Lou menasihatinya untuk menjatuhkan senjatanya dan mengaku pada dirinya sendiri. Tapi penculik yang keras kepala mengarahkan pistol ke dadanya. Tapi ibu adalah ibu dari anak. Pria dengan kapak tebas dada ibunya. Kemudian dia memeluk cucunya dan pergi. Setelah beberapa saat, Hana melapor ke polisi untuk muncul tepat waktu. Saat dia membalut lukanya, menemukan di tasnya foto putrinya dan mantan suaminya. Melihat pesan di belakang dia samar-samar bisa mengenali sesuatu. Ternyata wanita tua yang dingin dan sombong ini adalah ibu mertua Hana. Berdua telah bertetangga selama 10 tahun. Tapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Lou menahan rasa sakit dan menjelaskan semuanya padanya. Ternyata 32 tahun yang lalu, ketika dia menjadi agen intelijen untuk menyelesaikan misi rahasia, dia tanpa hati memberikan putranya yang masih kecil ke sarang musuh. Bertahun-tahun kemudian untuk menghindari balas dendammu dan lindungi cucu, nenek sengaja mengatur Hana dan putrinya ke pulau kecil yang damai. Dan saya berubah menjadi tetangga mereka. Diam-diam melindungi keluarga dari jauh. Tetapi tidak mengharapkan putranya datang ke sini. Ketika Hana mendengar itu, dia langsung marah. Dia tidak tahu bahwa ada ibu yang begitu kejam di dunia ini. Jadi dia meninggalkan Lou di gua. Sendiri pergi mencari anak. Saat ini pria itu ditunggu-tunggu di mercusuar. Luka jiwa yang dia derita bertahun-tahun yang lalu terdistorsi kepribadiannya. Dia bahkan menanam bom di sini. Begitu Lou muncul, dia akan meledak. Sehingga seluruh keluarga dapat bersatu kembali di aliran emas. Hana segera mengeluarkan pistol dan menembak pria itu di kaki. Dia mengambil kesempatan untuk mengabaikannya. Merebut pistol dan jatuh Hana. Selama perjuangan, Hana menggunakan belati melalui telapak tangannya. Lalu ambil kesempatan untuk kabur dari mercusuar. Dia membawa putrinya ke ruang bawah tanah dan bersembunyi di sana. Tidak berharap menemukan Lou di sini mencari mereka. Pria itu melihat seluruh keluarga bersatu kembali. Menunjukkan kepuasan tanpa perasaan menekan tombol untuk mengontrol bom. Hanya bomnya yang tidak meledak. Ternyata ibu telah memotong kabel bom. Pria yang marah bergegas ke ruang bawah tanah. Menemukan mereka telah melarikan diri dari saluran ventilasi. Pria terlatih-tatih ke pantai. Lou sudah lama menunggu di sini. Memiliki dendam terhadap ibu selama 10 tahun ini. Akhirnya berakhir di sini. Anaknya menggunakan tongkat pendek untuk menusuk perut ibunya. Tidak berharap akan ditahan oleh Lou. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan. Dan kebencian yang ditekan di hati pria ini. Itu juga tampaknya diselesaikan pada saat itu. Dia akhirnya melepaskan semua kebencian dan memeluk ibunya dalam pelukannya. Tapi dia tidak mengharapkan itu. Kali ini ibu kandungnya mengkhianatinya sekali lagi. Maafkan aku nak.
Ternyata ibu segera melihat. Helikopter polisi terbang di kejauhan. Gelombang laut menyapu tubuh dua orang. Di bawah sana laut dalam. Mengubur semua dendam. Sampai beberapa bulan kemudian, Hana dan putrinya mulai melakukannya lagi. Meninggalkan tanah yang penuh perselisihan dan rasa sakit. Seorang wanita tua diam-diam mengawasi mereka dari jauh. Terima